Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Pendidikan Biologi kelas 5B dengan anggota kelompok sebagai berikut. Muhammad Alfat Ibtikar Hanif dengan NIM 11820606070. Kenalkan, nama saya Indah Siti, NIM 11820600049. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dengan NIM 11820606058. Kenalkan, nama saya Hilda Afida Yulia Putri dengan NIM 11820600044 dari Jurnal yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai radiasi ultraviolet UVC untuk stabilisasi mikrobiologis anggur merah. Langsung saja, berikut ini presentasi jurnal dari kami. Halo Sobat Biologi, mengenai abstrak, yaitu pada jurnal ini radiasi ultraviolet telah diuji sebagai teknologi inovatif yang dapat membantu mengurangi jumlah sulfur dioksida yang digunakan dalam pembuatan anggur. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan kondisi proses dibandingkan dengan hasil yang diperoleh sebelumnya dan juga mengevaluasi efisiensi stabilisasi mikrobiologi dan pengaruhnya terhadap sifat fisika kimia, komposisi fenolik dan profil sensorik. Anggur, kontrol UVO dan UV1 dan UV2 dianalisis dari waktu ke waktu dari 0 sampai 4 bulan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan dengan dosis rendah efektif dalam pengendalian mikrobiologis produk tersebut. Anggur yang diberi perlakuan dengan UVC menunjukkan peningkatan intensitas warna dan perlakuan tersebut tidak mempengaruhi rasa pada anggur tersebut. Mikroorganisme memainkan peran magisterial dalam produksi anggur, di mana Saccharomyces cerevisiae dan Oenococcus oeni memainkan peran penting masing-masing dalam fermentasi alkohol dan malolaktik. Di samping itu, Sobat Biologi, penambahan sulfur dioksida atau SO2 ini selama berbagai langkah proses produksi merupakan praktik yang mapan dalam pembuatan anggur. Mengapa? Karena sifatnya yang beragam, SO2 ini bertindak sebagai agen pengendali mikrobiologi dan dalam mutasi mus dan lain, dan kedua sebagai inhibitor enzim untuk mencegah pencoklatan, dan yang ketiga oksidasi lain. Kemudian penerapan sinar ultraviolet C UVC 200 sampai 200 nm berhasil digunakan untuk menonaktifkan mikroorganisme dalam air dan berbagai jenis makanan, minuman yang cair seperti contohnya jus buah, minuman ringan, bir dan anggur. Inaktivasi mikroba disebabkan oleh penataan ulang ikatan asam nukleat yang memblokir transkripsi 2 dan replikasi DNA dan akhirnya menyebabkan kematian sel. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Bahan dan metode dalam jurnal ini ada 6. Yang pertama yaitu anggur merah. Anggur merah tahun 2015 yang diproduksi di kilang anggur Exola Superior Agraria de Santar di wilayah Tejo, Portugis. Komposisi kimia dari anggur tersebut adalah alkohol sebanyak 13,5% dengan pH 3,78 sampai 4,33 dan total keasaman 0,65 gram. Selanjutnya adalah penerapan UVC pada anggur. Anggur ini dirawat di Tagusville, Inovria di pusat teknologi menggunakan reaktor UVC skala pilot UV Therm dikembangkan dan dipatenkan oleh Ypsicon. Yang reaktornya terdiri dari 4 lampu kuman UVC yang memancarkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik
245 nanometer yang terdiri dari kisaran UVC 200 sampai 280 nanometer. Sulfur dioksida yang ditambahkan ke anggur mencapai 30 mg. 1 molekul sulfur dioksida bebas anggur ini tidak terkena sinar UVC yang berfungsi sebagai kontrol atau UV0. Setelah perawatan, anggur kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dievolusi sampel. Dipantau dari waktu ke waktu antara lain 1 sampai 4 bulan. Selanjutnya adalah analisis kimia dan polifenol. Di antaranya adalah konsentrasi alkohol, pH keasaman total yang dinyatakan dalam gram, keasaman volatil yang ditentukan dengan metode resmi OIV, molekul sulfur dioksida bebas, dan total dengan miligram, ditentukan dengan metode Paul yang telah diadaptasi. Kandungan total senyawa fenolik itu diukur dengan absorpsi pada 280 nanometer. Total antosianin dievaluasi menurut metode Riberau, Gayon, dan Stone Street. Yang keempat adalah analisis mikrobiologi. Botol yang telah dicuci dan telah disterilkan digunakan untuk mengisi anggur. Untuk analisis mikrobiologi yang dilakukan adalah filtrasi membran, metode yang digunakan dengan filter nitroselulosa steril dari 0,45 di jalan milipor. Tepat 50 ml setiap sampel yang telah diencerkan atau yang tidak diencerkan disaring melalui membran dan kemudian secara aseptik dipindahkan ke plate count agar atau biokar untuk perhitungan total aerobik mikroorganisme mesofilik untuk pencacahan ragi dan cetakan, dan ditempatkan dalam inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius selama 3 hari, dalam inkubator 25 derajat Celcius masing-masing selama 5 hingga 7 hari. Semua analisis mikrobiologi dilakukan dalam rangkap 2 dari 2 botol yang berbeda. Yang kelima adalah analisis sensorik. Analisis sensorik dilakukan oleh 6 pencicip yang merupakan anggota dari CVR Tejo. Yang dianalisis diantaranya yaitu anggur dengan tampilan visual, aroma, dan rasa indera, serta harmoni, yang merupakan penilaian keseluruhan. Terakhir adalah analisis statistik. Data dianalisis dengan analisis ragam menggunakan SPSS 21,0 untuk Windows. Nah, baik, selanjutnya kita ke hasil dan diskusi ya. Ya, jadi proses stabilisasi mikroba dalam anggur merah ini, dalam pembuatan anggur merah atau wine ini menghasilkan yang pertama itu pada tabel yang satu ini, yaitu menjelaskan hasil dari analisis mikrobiologi. Nah, pencacahan mikroorganisme mesofilik aerobik pada suhu 30 derajat serta pencacahan ragi dan kapang. Nah, hasilnya menunjukkan sebuah penurunan jumlah mikroba setelah ditambahkan SO2 dan setelah diberi sinar radiasi UVC. Nah, penurunan yang konstan ini terjadi pada anggur yang diberi sinar UVC dan lebih intens dengan dosis sinar UVC yang lebih tinggi. Nah, kemudian tidak ada pertumbuhan mikroba lagi sejak bulan ketiga, sejak menginjak bulan ketiga. Lalu, pada pencacahan ragi dan kapang, penurunan jumlah mikroba pun terdeteksi, di mana tidak ada mikroba tumbuh dan terdeteksi dari bulan ketiga pada anggur yang diberi perlakuan dengan penambahan SO2 atau setelah penambahan sinar radiasi UVC dengan dosis yang lebih tinggi. Lanjut ke tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini menjelaskan hasil dari analisis fisika dan kimia setelah pemberian radiasi UVC dan penambahan SO2. Yang hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pH dan menurunnya keasaman total, dan parameternya ini dari waktu ke waktu, dalam hal ini ya setiap bulan.
Kemudian pada hasil tabel ketiga yaitu berupa analisis kimia yang berisi nilai rata-rata atau deviasi standar dari waktu ke waktu. Nah, analisis varian ini digunakan untuk membandingkan data dari sebuah dosis per satuan waktu. Kemudian yang terakhir, pada tabel keempat, ini merupakan sebuah hasil polifenol. Jadi selama percobaan dalam evaluasi sensorik, menemukan bahwa teknologi atau perlakuan ini menghasilkan beberapa dampak pada perubahan warna yang mempengaruhi warnanya tentu ya. Terus ada penurunan dalam total antosianin, namun ini tidak merugikan dan mempengaruhi warnanya. Yang mungkin dikarenakan radiasi menyebabkan sebuah kopolimerasi atau asosiasi diri individu antosianin yang menyebabkan stabilisasi warna. Artinya hasil analisis sensorik ini menunjukkan bahwa anggur setelah diberi perlakuan dengan radiasi UVC akan terganggu jika dibandingkan dengan kontrol anggur yang diberi perlakuan dengan es. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu pada 4 bulan terakhir, hasil menunjukkan bahwa teknologi UPC efektif dalam pengendalian mikrobiologis dari anggur untuk dosis yang telah digunakan. Teknologi ini berhasil tidak mempengaruhi parameter fisika kimia atau kandungan polifenol. Aroma dan rasa anggur tidak terpengaruh dan stabilisasi warna dipromosikan. Penggunaan dosis yang direkomendasikan ditunjukkan agar efektif dalam pengendalian mikrobiologis dari anggur. Penerapan perawatan ini bisa juga dilakukan pada anggur putih.